Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Saya Kartika Effendi dengan NIM 196510023 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial akan mempresentasikan topik kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Biaya per unit. Untuk biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk informasi biaya per unit ini kita perlu definisi dari biaya produk, pengukuran biaya, dan juga pembebanan biaya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini merupakan contoh soal dari mencari biaya per unit. Perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 sistem speaker. Maka biaya per unitnya adalah biaya produksi total dibagi jumlah unit produksi. Jadi 40 juta dibagi 500.000 unit sama dengan Rp80 per unit. Next. Kenapa sih biaya per unit ini penting? Nah, jadi ada manfaatnya untuk perusahaan manufaktur antara lain penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan seperti keputusan untuk pengajuan penawaran, perancangan, pengenalan produk baru, pesanan khusus, investasi, dan lain sebagainya. Pentingnya untuk perusahaan jasa ini untuk mengidentifikasi nilai dari unit jasa yang akan dihasilkan atau dijual. Contohnya pada bengkel, jasanya berupa perbaikan kendaraan. Kemudian rumah sakit jasanya berupa biaya pasien. Dan pada pemerintahan jasanya berupa jasa lingkungan hidup seperti jasa pembuangan sampah kota. Lanjut ya. Adapun dua cara dalam mengukur biaya. Mari kita lihat sama-sama. Cara yang pertama adalah kalkulasi biaya aktual. Kalkulasi biaya aktual ini di dalamnya termasuk perhitungan seluruh biaya produksi itu adalah biaya aktual. Nah, jadi untuk biaya produksi dari kalkulasi biaya aktual, rumusnya biaya aktual material langsung ditambah biaya aktual tenaga kerja langsung ditambah juga dengan biaya aktual overhead. Nah, jadi teman-teman bisa lihat lagi contoh. Di sini ada data biaya dan hasil produksi yang berupa keterangan dan juga jumlahnya. Dan ada biaya overhead pabrik datanya. Dan teman-teman bisa fokus juga ke sini, ini adalah jawaban untuk mencari kalkulasi biaya aktual. Nah, di mana ya tadi disebutkan komponennya ada biaya aktual material langsung, biaya aktual tenaga kerja langsung, biaya aktual overhead. Dan untuk total biaya produksi perjumlahan dari poin 1, 2, 3. Dan untuk mencari biaya produk per unitnya atau persatuannya dari total biaya produksi aktual dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Maka dapatlah biaya produksi per satuannya. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu kalkulasi biaya normal. Nah, kalkulasi biaya normal ini dilakukan agar dapat menghasilkan biaya produk yang dapat diperoleh setiap saat. Jadi normal costing atau biaya normal ini tidak menggunakan actual overhead, melainkan estimasi overhead. Jadi rumus dari biaya produksinya sama dengan biaya aktual material langsung ditambah biaya aktual tenaga kerja langsung ditambah biaya estimasi overhead. Jadi bukan biaya aktual overhead. Nah, teman-teman bisa lihat lagi. Di sini ada data biaya dan hasil produksi sama seperti slide sebelumnya, dan di sini ada biaya overhead pabrik. Yang membedakan antara biaya normal dengan biaya aktual adalah di biaya overhead-nya.
Nah, untuk estimasi biaya overhead harus kita hitung dulu sampai kita menemukan yang namanya applied overhead. Jadi biaya overhead yang terpakai dari biaya overhead yang telah diestimasikan. Nah, setelah dapat nih applied overhead-nya, barulah teman-teman bisa menghitung ini ya, yang ada di slide, bisa menghitung total biaya produk. Nah, total biaya produk tadi sama, hanya saja yang membedakan di sini menggunakan applied overhead atau overhead yang terpakai dari yang diestimasikan. Oke. Jadi itu ya teman-teman, dua caranya, kalkulasi biaya normal dan kalkulasi biaya aktual. Baik, kita ke kalkulasi biaya produk tradisional. Nah, dalam kalkulasi ini hanya membebankan biaya produksi pada produk. Untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dibebankan dengan penelusuran langsung atau penggerak. Sedangkan untuk biaya overhead ini dengan penelusuran penggerak atau alokasi. Next, di sini ada jenis tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada tarif pabrik menyeluruh, teman-teman bisa lihat ya bagannya dan juga penjelasannya. Untuk jenis yang kedua adalah tarif departemental. Di sini juga ada bagannya dan penjelasannya. Langsung saja kita ke kalkulasi biaya pesanan. Konsep metode harga pokok pesanan. Jadi dalam penentuan harga pokok pesanan, ini dimana suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, atau tumpukan produk yang spesifik dengan harga pokok produksi persatuan dari membagi total biaya produksi pesanan dengan jumlah satuan produk pesanan. Adapun ya karakteristik dari biaya pesanan, antara lain sifat produksinya yang terputus-putus, produk tergantung spesifikasi pesanan, dan lain sebagainya. Next, masih di slide kalkulasi biaya pesanan. Di sini saya memberikan contoh dari kartu biaya pesanan. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Nah, jadi kartu biaya pesanan ini juga bisa berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Baik, di sini ada pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Nah, di slide ini ada dua gambar di mana berisi penjelasan, ya, penjelasan dari jurnal ataupun pencatatan metode harga pokok pesanan. Lanjut ke syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Setidaknya ada 5 syarat. Yang pertama, masing-masing pesanan dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Yang ketiga, biaya produksi harus dipisahkan ke dua golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat, harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara tadi ya, membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang pastinya harus bersangkutan. Dan yang terakhir, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Nah, ini ada karakteristik dasar dan arus biaya yang berkaitan dengan proses manufaktur. Sebenarnya serupa ya dengan kalkulasi biaya pesanan. Jadi dalam suatu proses produksi ini melibatkan beberapa proses pastinya, dan proses tersebut nantinya sampai pada tahap ke departemen akhir atau proses akhir. Nah, untuk biaya yang hubungannya dengan pengawasan manajemen antara lain biaya rekayasa, biaya kebijakan, dan juga biaya komitmen. Baik, itu tadi slide pembahasan kita. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.